Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salawatullahi wasalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Wa ba'du. Saudara-saudara sekalian yang mulia, khususnya Jamaah Madis Al-Bantani dimanapun berada, jangan tinggal membaca Ratibul Haddad. Zikir-zikir yang terkandung di dalamnya begitu banyak makna yang patut untuk kita renungi dalam hidup dan kehidupan kita demi bahagia dunia dan akhirat kita. Satu di antara bacaan Ratibul Haddad, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Yes, kami punya Tuhan Allah. Yes, kami punya agama Islam. Yes, kami punya Nabi Muhammad. Saudaraku, kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Bermakna kita dulu tidak ada, lalu kemudian kita ada di jagat raya ini. Semua itu yang mewujudkan kita adalah Allah. Kita harus ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah dalam menjalani hidup dan kehidupan kita ini. Saudaraku, perjalanan hidup kita ini adalah sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia-rahasia Allah. Tiada siapa yang mengetahui apa yang kita lalui, sedang kita lalui, maupun yang akan kita lalui. Walau apapun yang dilalui, hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk setiap hambanya. Radina billahi rabban. Karenanya, laluilah hari-hari yang kita alami dengan penuh ridho, penuh bersyukur, walaupun perih. Kita harus berupaya untuk ridho dengan segala ketentuan Allah. Ini sebenarnya jalan yang terbaik buat kita. Hidup untuk mencari kesempurnaan akan memunculkan kekecewaan. Kita rasa tertekan oleh hidup, tapi hidup untuk mencari keridhaan, fa insya Allah akan mendatangkan keikhlasan dan ketenangan. Dan ketenangan itu yang kita perlukan dalam perjalanan hidup ini. Radina billahi rabban. Kita ridho Allah sebagai Tuhan kita. Saudaraku, bila suatu instansi memberikan kepada pegawainya mobil, maka bensinnya sudah dipikirkan, sehingga tugasmu menjalankan perintahnya saja. Demikian dengan hidup yang Allah berikan kepada kita. Segalanya telah diatur oleh Allah. Tugas kita menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Karenanya, maksimalkan dalam menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Tak usah banyak tengok-tengok yang membuat kita pusing diri. Karena kita sebagai hamba Allah dan kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, kita punya jalan hidup masing-masing yang telah digariskan oleh Allah. Tak perlu tolah-toleh, apalagi kepo dengan urusan orang. Cukup lihat ke dalam diri. Apa yang telah aku lakukan untuk memperbaiki hidupku dan pergaulanku dengan Allah.
Apakah aku telah berupaya melakukan yang terbaik untuk kehidupanku, duniaku, dan akhiratku? Radina billahi rabban. Apa aku telah berupaya sebaik mungkin melakukan yang terbaik untuk orang-orang yang aku cintai sebagai bentuk radina billahi rabban. Saudaraku sekalian, wabil islami dinan, aku redho Islam sebagai agama. Islam, agama yang paling sempurna. Dan Islam mendidik kita dalam menjalani hidup ini harus disertai rasa syukur dan rasa sabar. Islam membimbing kita untuk kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Bahkan bukan gelarnya syakir, tapi harus berupaya untuk mendapatkan gelar syakur. Seperti apa yang Nabi ajarkan, Allah maj'alni syakura. Bukan Allah maj'alni syakir. Bahkan dalam Al-Quran pada surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, bukan wa qalilum min ibadiyas syakir. Pertanyaan yang menggelitik pikiran kita, mengapa Al-Quran menyebutkan sedikit yang pangkatnya syakur, bukan sedikit yang pangkatnya syakir? Mengapa yang diajarkan oleh Nabi untuk kita minta menjadi syakur, bukan menjadi syakir? Lalu apa bedanya syakur dan bedanya syakir? Begini saudaraku, ada perbedaan mendasar yang Islam ajarkan antara pangkat syakir dan pangkat syakur. Syakir adalah orang Islam yang bersyukur kepada Allah ketika bisnisnya berhasil, panennya menjadi, rizkinya berlimpah. Sementara syakur adalah seorang muslim yang bersyukur kepada Allah meski pada waktu diuji, meski pada waktu ada pandemi, meski pada waktu tak diberi, pun ia memuji dan bersyukur kepada Allah. Untuk supaya kita berupaya sebagai redho menjadi muslim, haruslah kita meningkat menjadi muslim syakur. Bagaimana supaya menjadi muslim syakur? Begini saudara, dihikayatkan di satu hutan belantara, di saat perut sedang kelaparan, seseorang itu imannya mulai goyang, merasa bahwa Allah telah mengurangi nikmat kepadanya. Tiba-tiba datang hujan, dan dia dihadapkan dengan sosok manusia yang tidak mempunyai kaki dan tangan yang buntung. Dia menengadah ke langit, membuka mulutnya sambil mengucapkan Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Orang itu kebingungan. Lalu dia berkata, apa yang dapat kamu syukuri dalam keadaanmu seperti ini? Kamu hidup di hutan belantara dengan penuh kekurangan, maka pun hanya menunggu hujan datang. Nikmat Tuhan apa yang singgah kepadamu sampai kamu bersyukur kepadanya? Lantas dijawab oleh orang itu, saudaraku, walaupun hidup saya selalu di dalam kekurangan,
dipandang orang dengan sebelah mata dan hina. Tapi alhamdulillah, sampai saat ini saya masih diberi nikmat iman dan Islam. Wabil islami dinan. Saya redha Islam sebagai agama. Meski saya dalam keadaan susah, ini kecil dibanding nikmat besar yang disebut wabil islami dinan. Masya Allah, orang ini mengerti kalau redha kepada Islam sebagai agama, maka redha dengan segala apa yang diatur oleh Islam. Bagaimana kita yang tangannya buntung, kakinya buntung, masih bersyukur kepada Allah, masih diberikan nikmat iman dan Islam? Lalu siapa kita? Khususnya anak-anak yang masih muda, yang selalu menengadah kepada orang tua di saat tidak punya uang. Bahkan di saat kelaparan hidangan sudah disajikan di meja makan, masih merasa serba kekurangan, dan menjadi hamba yang merasa selalu sedikit diberi nikmat. Nikmat Islam adalah nikmat terbesar. Nikmat Islam adalah nikmat paling agungnya nikmat. Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Saudaraku, wa bi Muhammadin nabiyya. Aku redha Muhammad sebagai nabi. Bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga punya Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Seorang tokoh Nasrani. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia menuliskan Nabi Muhammad sebagai urutan nomor 1. Apa komentar dia sebagai orang non-muslim? Michael Hart mengatakan, Nabi Muhammad itu adalah sosok manusia yang cerdas, bijaksana, berakhlak mulia, Rasul akhir zaman, pemberi peringatan, suri teladan terbaik bagi umat manusia, pembawa risalah penyempurna atas nabi-nabi yang terdahulu. Muhammad itu kekasih Allah, manusia yang terjaga dari kesalahan, sosok pribadi sempurna, figur terbaik yang pernah ada di dunia. Ia dikagumi oleh lawan-lawannya, sekaligus ia dicintai oleh pengikut-pengikutnya. Tidak heran banyak orang yang terkagum-kagum dengan Nabi Muhammad. Wabi Muhammadin nabiyya. Saudaraku sekalian, Nabi Muhammad SAW itu kita harus redha beliau sebagai Nabi. Sebab beliau sangat mencintai umatnya. Ya, beliau sangat cinta kepada kita. Itu tercermin bahkan di saat-saat akhir hayat beliau. Beliau masih sempat mengucapkan, ummati, ummati, duhai Allah, selamatkan umatku. Duhai Allah, perhatikan umatku. Duhai Allah, selamatkan umatku. Sesaat sebelumnya, beliau juga sempat bercakap-cakap dengan malaikat Jibril yang hendak mencabut nyawanya. Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah. Begitu tanya Rasulullah dengan suara yang sangat lemah. Malaikat Jibril pun menjawab, pintu-pintu langit telah terbuka. Para malaikat telah menanti ruhmu, wahai Nabi Muhammad. Semua surga telah dibuka dengan lebar menanti kedatanganmu. Namun, saudara, hal itu ternyata tidak membuat Rasulullah lega. Sorot matanya masih penuh kecemasan. Sampai Jibril bertanya, engkau tidak senang mendengar berita ini, wahai Nabi Muhammad? Lalu Nabi menjawab, Jibril, kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak? Begitu bertanya Rasulullah kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab, jangan khawatir wahai Rasulullah.
Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, ku haramkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya semuanya. Subhanallah. Betapa cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Sampai-sampai menjelang akhir hayatnya pun masih memikirkan umatnya. Radina billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhai kita semuanya sebagai hambanya. Mudah-mudahan mencatat kita semua sebagai pemeluk agama Islam yang soleh lagi muslih. Dan moga-moga kita dicatat oleh Allah sampai akhir hayat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Di dunia umat Nabi, di alam kubur sebagai umat Nabi, akhirat sebagai umat Nabi. Dan Allah masukkan kita semua bersama Nabi Muhammad. Amin, amin. Bijahi tohar Rasul. Judrabbana bil qubul. Wahab lana kullasul. Rabbi stajib li amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.